Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfiana Nur Rahman, mahasiswa STKI PPGRI Pacitan dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah sejarah maritim mengenai kajian sejarah maritim untuk maba UNPAS, dan di sini saya mengambil materi dari kelas 4 SD yaitu Indonesiaku Kaya Budaya. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan media PowerPoint dan video pembelajaran untuk media ajarnya. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja teman-teman. Di sini kita akan membahas materi Indonesiaku Kaya Budaya, dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan intinya. Indonesia merupakan negara kepulauan sejati dan menjadi negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebesar 17.380 pulau. Nama alternatif yang dipakai untuk kepulauan Indonesia disebut Nusantara. Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 1.904.569 km persegi, sehingga menjadikannya sebagai negara terluas ke-14 di dunia. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia dengan penduduk mencapai 275.344.166 jiwa pada tahun 2022. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Indonesia mengedepankan adat dan budaya lokal sebagai penguatan provinsi. Berdasarkan rumpun bangsa, Indonesia terdiri atas bangsa asli yakni Austronesia dan Melanesia, di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Dengan suku Jawa dan Sunda membentuk kelompok suku bangsa terbesar dengan persentase mencapai 57% dari seluruh penduduk Indonesia. Semboyan nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan negara. Selain memiliki penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki alam yang mendukung dan tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Kemudian kita akan belajar mengenai kekayaan budaya Indonesia. Kekayaan budaya Indonesia merupakan warisan bangsa yang sangat beragam dan bernilai tinggi, tercermin dari banyaknya suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, serta seni dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Setiap daerah memiliki ciri khas budaya seperti pakaian adat, tarian tradisional, rumah adat, dan upacara adat yang mengandung nilai filosofi, sosial, dan spiritual. Keberagaman ini menunjukkan identitas Indonesia sebagai bangsa yang majemuk namun tetap bersatu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, kekayaan budaya Indonesia juga tampak dalam seni musik, kuliner tradisional, kerajinan, serta sastra lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Berbagai warisan budaya Indonesia bahkan telah diakui dunia internasional sebagai warisan budaya tak benda yang menegaskan pentingnya peran budaya Indonesia di tingkat global. Oleh karena itu, pelestarian budaya menjadi tanggung jawab bersama agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Nah, contohnya di sini adalah rumah adat. Setiap rumah daerah memiliki rumah adat yang bentuk dan fungsinya berbeda. Contohnya seperti rumah joglo itu dari Jawa Tengah, rumah gadang dari Sumatera Barat, dan rumah honai dari Papua. Kemudian ada juga pakaian adat. Pakaian adat digunakan pada acara-acara tertentu seperti upacara adat dan pernikahan. Contohnya kebaya dari Jawa, ulos dari Batak, baju bodo dari Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga adalah tarian daerah. Tarian daerah biasanya menggambarkan cerita atau kebiasaan masyarakat. Contohnya, tari saman itu dari Aceh, tari peda dari Bali, dan tari jaipong dari Jawa Barat. Kemudian yang terakhir adalah bahasa daerah. Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, Minang, dan masih banyak lagi. Nah, di sini adalah contoh dari keberagaman agama. Agama di Indonesia itu yang diakui adalah 6, yaitu Islam, Protestan, Konghucu, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kemudian keberagaman suku. Nah, contoh di Provinsi Nagreg Aceh dan Darussalam, itu terdapat suku Aceh, Gayo, Tamiang, Alas, dan Simelu. Kemudian kita bisa melihat juga keberagaman bahasa. Dari Provinsi Aceh itu terdapat bahasa Aceh dan Gayo. Kemudian dari Provinsi Sumatera Utara itu ada bahasa Batak, dan masih banyak lagi. Kemudian keberagaman rumah adat. Kita bisa lihat pada gambar di situ ada rumah Aceh, rumah Kulon, rumah Gadang, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga keberagaman pakaian adat. Nah, kita bisa lihat di situ pakaian adat dari Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan masih banyak lagi. Kemudian kita akan belajar mengenai manfaat keberagaman budaya.
Keberagaman budaya memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Keberagaman mendorong sikap toleransi, saling menghargai, dan persatuan karena masyarakat belajar hidup berdampingan dengan perbedaan adat, bahasa, dan tradisi. Selain itu, keberagaman budaya memperkaya wawasan dan identitas nasional, menjadikan Indonesia memiliki ciri khas yang kuat dibandingkan bangsa lain. Dalam bidang sosial dan ekonomi, keberagaman budaya juga dapat menjadi sumber kreativitas, pariwisata, serta peluang ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, melestarikan keberagaman budaya. Sementara itu, melestarikan keberagaman budaya sangat penting untuk menjaga jati diri bangsa dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur. Pelestarian budaya membantu generasi muda mengenal dan mencintai budayanya sendiri, sehingga tidak mudah kehilangan identitas di tengah arus globalisasi. Selain sebagai warisan moral dan sejarah, budaya yang lestari juga berperan dalam memperkuat persatuan nasional serta menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah tadi pembahasan yang tercantum dalam PowerPoint, dan selanjutnya sebagai pemantapan terdapat video yang bisa kita saksikan bersama setelah ini. Hai guys, kali ini kita akan membahas keragaman budaya Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara astronomis, Indonesia terletak pada garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia memiliki beragam rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa yang punya pakaian adat bernama kebaya. Lalu Kalimantan juga punya rumah adat bernama Betang, dan Sulawesi dikenal dengan suku Bugis. Tidak hanya itu, Indonesia juga punya banyak sekali alat musik tradisional, bahkan sudah sampai diakui UNESCO. Misalnya angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional dari Jawa Barat dan sudah diakui oleh World Heritage oleh UNESCO pada tahun 2011. Selain itu, Indonesia juga dikenal beragam bahasa dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak bahasa lainnya. Walaupun Indonesia memiliki beragam bahasa, namun secara umum yang digunakan tetaplah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan, tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu. Hal ini sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus bisa saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya memiliki ciri khas masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Baik, itulah tadi video yang telah saya buat dan semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dan mohon maaf apabila dari saya terdapat salah kata maupun ucapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.